Bahagia. Ayat yang saya bacakan adalah petikan dari surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ayat tersebut menekankan tentang esensi interaksi sosial atau yang lebih dikenal dengan istilah hablum minan nas. Seorang mukmin sejati adalah dia yang beriman dengan keimanan yang teguh pada ketauhidan Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Dengan persaksian tersebut, maka seorang mukmin akan senantiasa memperhatikan dua aspek penting dalam menjalankan keimanannya. Aspek pertama terkait penghambaan sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun aspek kedua terkait dengan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua perkara yang tidak dapat diungguli keutamaannya oleh orang lain, yaitu tatkala seseorang beriman kepada Allah taala dan memberikan manfaat kepada orang lain. Di dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melepaskan seorang mukmin dari satu kesusahan di dunia, niscaya Allah akan melepaskan baginya satu kesulitan di hari kiamat. Barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang susah, niscaya Allah akan mempermudah baginya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup keaiban seorang muslim, niscaya Allah akan menutup keaibannya di akhirat, di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selagi dia senantiasa menolong saudaranya. Barang siapa yang selalu menuntut ilmu, niscaya Allah akan mempermudah baginya suatu jalan menuju surga. Suatu kaum tidaklah berkumpul di rumah Allah sambil mereka membaca kitabullah dan mengkajinya bersama-sama, melainkan ketentraman dan ketenangan akan turun atas mereka. Rahmat akan meliputi mereka dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan memanggil mereka kepada orang-orang yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat dalam amalannya, niscaya keturunannya tidak akan mampu untuk mempercepatkannya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan modal utama dalam berinteraksi sosial, yakni terkait kualitas diri yang memberikan manfaat bagi orang lain. Di dalam sebuah hadis yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwa seorang lelaki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai Allah? Dan amalan apakah yang paling dicintai Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia, dan amalan yang paling dicintai Allah adalah kebahagiaan yang engkau berikan kepada diri seorang muslim. Hadis riwayat Tabrani. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan esensi kualitas diri bagi kebermanfaatan orang lain dalam konteks kehidupan sosial. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar senantiasa berjuang untuk menghindarkan diri menjadi orang-orang yang muflis, yaitu orang-orang yang merugi. Dalam sebuah riwayah dikisahkan, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama para sahabat, lalu beliau bersabda, tahukah kalian siapa yang dinyatakan sebagai orang yang merugi? Salah seorang sahabat menjawab, wahai Rasulullah, seseorang yang tidak memiliki harta dan dirham. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang merugi adalah seseorang yang datang di hari pembalasan dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, dan pahala zakat. Namun, dia juga datang dengan membawa dosa kezoliman, dosa mencerca orang lain, dosa menuduh tanpa bukti kepada orang lain, dosa memakan harta orang lain, dosa menumpahkan darah orang lain, dan dosa memukul orang lain. Maka sebagai tebusan atas kezolimannya tersebut, maka diberikanlah pahala kebaikan kepada setiap orang yang dia zolimi. Hingga tatkala kebaikannya telah habis dibagikan, sementara semua kezolimannya belum tertebus, maka diambillah kesalahan orang yang dizaliminya itu, lalu ditimpakan kepadanya, kemudian ia dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Hadirin wal hadirat, sidang jalsah yang berbahagia. Selain kita memberikan manfaat untuk orang lain, yang mulia Rasulullah SAW menekankan pentingnya diri kita memiliki cinta, simpati, dan empati bagi orang lain dalam ranah kehidupan sosial. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang di antara kalian dikatakan beriman hingga dia mencintai sesuatu bagi saudaranya, sebagaimana dia mencintai sesuatu bagi dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Dalam sejarah kita melihat bagaimana sepak terjang kemuliaan suri tauladan Rasulullah SAW bahkan di masa sebelum nubuwah. Beliau dikenal sebagai pribadi yang jujur, dapat dipercaya, penuh cinta kasih terhadap sesama, menolong orang yang kesusahan dan lain-lain. Sungguh sebuah modal yang besar dalam kehidupan sosial. Terlebih setelah nubuwah, cahaya kemuliaan akhlak sosial beliau terlukis dari kesaksian Abu Sufyan yang disampaikan kepada Raja Romawi yang bernama Heraklius. Terkisah dalam ringkasan Sahih Bukhari oleh Imam Az-Zabidi, Heraklius menerima rombongan dagang kaum Quraisy yang sedang mengadakan ekspedisi dagang menuju negeri Syam. Pertemuan tersebut terjadi pada saat berlakunya perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan Abu Sufyan dan orang-orang kafir Quraisy. Saat singgah di daerah Ilya, mereka menemui Heraklius atas undangannya untuk berdialog di majelisnya bersama para pembesar-pembesar negeri Romawi. Heraklius berbicara kepada mereka melalui penterjemah. Heraklius berkata, "Siapa di antara kalian yang paling dekat hubungan kekeluargaan dengan orang yang mengaku nabi itu?" Maka Abu Sufyan menjawab, "Akulah yang paling dekat hubungan kekeluargaan dengan dia." Lalu Heraklius berkata, "Bagaimana kedudukan nasabnya di tengah-tengah kalian?" Maka dijawab oleh Abu Sufyan, "Dia adalah dari antara keturunan bangsawan." "Apakah bapaknya seorang raja?" "Bukan." "Apakah yang mengikuti dia orang-orang yang terpandang atau orang-orang yang rendah?" Abu Sufyan menjawab, "Yang mengikutinya adalah orang-orang yang rendah." "Apakah bertambah pengikutnya atau berkurang?" Maka dijawab oleh Abu Sufyan, "Bertambah." Heraklius bertanya kembali, "Apakah ada yang murtad disebabkan dongkol terhadap agamanya?" Dijawab, "Tidak ada." "Apakah kalian pernah mendapati dirinya berdusta sebelum dia menyampaikan apa yang didakwakannya itu?" Maka dijawab oleh Abu Sufyan, "Tidak pernah." "Apakah dia pernah berlaku curang?" "Tidak pernah." "Apakah kalian memeranginya?" "Iya." "Bagaimana kesudahan peperangan tersebut?" Maka Abu Sufyan menjawab, "Perang antara kami dan dia sangat banyak. Terkadang dia mengalahkan kami dan terkadang kami mengalahkan dia." Heraklius bertanya kembali, "Apa yang diperintahkannya pada kalian?" Abu Sufyan menjawab, "Dia menyuruh kami, sembahlah Allah dengan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Dia pun memerintahkan kami untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, berkata jujur, saling memaafkan dan menyambung silaturahim." Maka Heraklius berkata kepada penterjemah, "Katakan kepadanya bahwa aku telah bertanya kepadamu tentang keturunan orang itu. Kamu ceritakan bahwa orang itu berasal dari keturunan bangsawan. Begitu juga laki-laki itu dibangkitkan di tengah keturunan kaumnya. Dan aku tanyakan juga kepadamu, apakah kalian pernah mendapatkan dia berdusta sebelum dia menyampaikan apa yang dikatakannya?" Maka dijawab, "Tidak. Sungguh aku memahami, jika terhadap manusia saja dia tidak berani berdusta, apalagi dia berdusta di hadapan Tuhan. Dan aku juga telah bertanya kepadamu, apakah orang yang mengikuti dia berasal dari kalangan terpandang atau orang-orang yang rendah?" Maka dijawab bahwa orang yang rendah yang menjadi pengikutnya. Memang mereka itulah yang senantiasa menjadi para pengikut Rasul Tuhan. Aku pun bertanya kepadamu, apakah bertambah pengikutnya atau berkurang? Maka dijawab, bertambah. Memanglah demikian perkara iman hingga menjadi sempurna. Aku pun bertanya, apakah ada yang murtad disebabkan marah terhadap agamanya? Lantas dijawab, tidak ada. Itulah iman jika telah masuk bersemi di dalam hati. Aku pun bertanya, apakah dia pernah berlaku curang? Dan dijawab, tidak pernah. Demikianlah Rasul, memang tidak akan mungkin berlaku curang. Aku pun bertanya, apa yang diperintahkan kepada kalian? Lalu dijawab, dia memerintahkan kebajikan, menyembah Allah, tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun, melarang menyembah berhala, memerintahkan menegakkan sholat, menunaikan zakat, berkata jujur, saling memaafkan dan menyambung silaturahim. Seandainya semua apa yang kamu katakan itu benar, pasti dia akan menguasai kerajaan yang ada di bawah kakiku ini. Sungguh, aku telah menduga bahwa dia tidak ada di antara kalian pada saat ini. Seandainya aku tahu jalan untuk menemuinya, tentu aku akan berusaha keras menemuinya, hingga bila aku sudah berada di sisinya, pasti aku akan membasuh kedua kakinya. Hadirin wal hadirat sedang jalsah yang berbahagia. Selain kisah di atas, terdapat sebuah kesaksian besar tentang kemuliaan diri Rasulullah SAW yang disampaikan tatkala Rasulullah SAW memberikan izin hijrah kepada beberapa para sahabat ke Habsyah yang terdiri dari 83 laki-laki dan 19 perempuan. Penguasa Habsyah adalah seorang Nasrani yang bernama Najasyi. Beliau terkenal sebagai raja yang adil dan bijaksana, serta suka melindungi orang-orang yang lemah. Sesampainya di Habsyah, para muhajirin mendapatkan perlindungan dari Raja Najasyi, sehingga dapat leluasa dan lebih tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketenangan itu terusik tatkala orang-orang Quraisy meminta Raja Najasyi untuk menyerahkan kaum muslimin.
Mendengar hal itu, Raja Najasyi marah seraya berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mengembalikan mereka kepada kaumnya sampai aku menemui mereka. Sehingga aku bisa mengetahui apakah yang telah dikatakan oleh dua orang ini benar. Kalau memang benar, maka aku akan mengembalikan mereka. Akan tetapi jika tidak, maka aku akan melindungi dan berbuat baik kepada mereka." Kemudian Raja Najasyi mengutus orang agar memanggil kami. Sebelum berangkat untuk menemuinya, kami berkumpul dan saling mengatakan, "Sesungguhnya Najasyi akan bertanya kepada kalian tentang agama kita. Maka terangkanlah dengan apa yang telah kalian imani." Dan kami bersepakat mengangkat Ja'far bin Abi Thalib sebagai juru bicaranya. Berangkatlah kami untuk menemuinya. Kami mendapatkan Raja Najasyi tengah duduk di antara para menterinya yang memakai pakaian kebesaran mereka. Kami pun mendapatkan Amr bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'ah telah ada di hadapan mereka. Ketika semuanya telah siap, Najasyi menoleh kepada kami dan berkata, "Apakah agama yang kalian peluk? Sehingga kalian meninggalkan agama kaum kalian dan tidak pula kalian masuk ke dalam agamaku atau agama yang lainnya?" Maka berkatalah Ja'far bin Abi Thalib, "Wahai Raja, kami dahulu adalah orang-orang jahiliyah. Kami menyembah berhala, kami memakan bangkai, kami melakukan perbuatan keji, memutus silaturahim, berbuat jelek kepada tetangga. Yang kuat menekan yang lemah, dan kami pun tetap berada dalam keadaan demikian. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada kami seorang Rasul yang kami mengetahui nasabnya, kejujurannya, keamanahannya, dan sangat memelihara diri. Dia mengajak kami agar beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan patung-patung yang disembah oleh nenek moyang kami. Dia pun memerintahkan kepada kami agar berkata jujur dalam berbicara, menunaikan amanah, menyambung silaturahim, meninggalkan perbuatan keji, dan melarang kami dari berkata dusta. Melarang kami memakan harta anak yatim, melarang menuduh wanita yang solihah berbuat zina, serta memerintahkan kami agar mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan. Maka kami membenarkannya, beriman kepadanya, dan mengikuti apa yang dibawanya dari sisi Allah. Kami Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kami membenarkannya, beriman kepadanya, dan mengikuti apa yang dibawanya dari sisi Allah. Kami menghalalkan apa yang dihalalkannya dan mengharamkan apa yang diharamkannya. Wahai Raja, ketika kaum kami mengetahui tentang apa yang kami lakukan, mereka memusuhi kami, menyiksa kami dengan siksaan yang berat, dan berusaha mengembalikan kami kepada agama nenek moyang kami, dan agar kami kembali menyembah berhala. Maka tatkala mereka terus menekan kami dan memaksa kami, akhirnya kami memilih engkau dari yang lainnya, dan kami sangat berharap bahwa engkau berbuat baik kepada kami dan tidak menzalimi kami. Raja Najasyi kembali bertanya kepada Ja'far, "Apakah engkau memiliki apa yang dibawa oleh nabimu dari Allah?" Maka Ja'far menjawab, "Ya." Maka Raja Najasyi memerintahkan, "Bacakanlah untukku." Maka Ja'far pun membaca surah Maryam. Ketika selesai mendengar surah tersebut, menangislah Raja Najasyi dan menangis pula para menterinya. Lalu Najasyi berkata, "Sesungguhnya apa yang dibawa oleh nabi kalian dan apa yang dibawa oleh Isa ibnu Maryam merupakan satu sumber." Raja Najasyi menoleh kepada Amr bin Ash dan berkata, "Pergilah kalian, demi Allah, mereka tidak akan aku serahkan kepada kalian." Hadirin wal hadirat sidang jalsah yang berbahagia. Rasulullah SAW adalah pribadi yang senantiasa menunjukkan perwujudan akhlak mulia dalam berinteraksi sosial. Beliau tidak hanya sebatas menyampaikan sabda-sabdanya, namun lebih daripada itu, beliau pun mencontohkan kemuliaan akhlak tersebut. Pada suatu riwayah, Rasulullah SAW bersabda tentang kemuliaan memberi makan kepada orang lain dan memberikan salam kepada orang yang dikenal maupun yang tidak. Beliau SAW bersabda dari Abdullah bin Amr, ada seseorang bertanya kepada Nabi SAW mengenai Islam. Maka beliau menjawab, memberi makan kepada orang yang membutuhkan, serta mengucapkan salam pada orang yang dikenal dan orang yang tidak dikenal. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW pun sangat memperhatikan hak-hak muslim terhadap sesama muslim yang sepatutnya menjadi catatan bagi kita dalam bersosialisasi setiap hari. Beliau SAW bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hak seorang muslim terhadap sesama muslim ada 6, yaitu jika kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Jika ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Jika ia meminta nasihat kepadamu, maka berilah ia nasihat. Dan jika ia bersin, mengucapkan Alhamdulillah, maka doakanlah, Yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Jika ia sakit, maka jenguklah. Dan jika ia meninggal, maka iringilah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW adalah seseorang yang sangat memahami makna berkomunikasi dengan orang lain. Beliau tidak hanya ramah kepada orang-orang yang beriman, namun juga ramah kepada setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, strata sosial, agama, dan lain-lain. Di dalam kualitas komunikasinya, beliau senantiasa menanamkan pesan-pesan ilahi. Dan dalam setiap ucapannya selalu mengandung kebijaksanaan dan cinta kasih.
Sehingga semua potensi panca indera orang-orang yang bergaul dengan beliau akan diliputi dengan ketentraman batin dan kedamaian sejati. Selain itu, dalam konteks komunikasi, Rasulullah SAW senantiasa menyampaikan pesan dengan hikmah dan kebijaksanaan. Terkisah dalam Sahih Muslim, seorang Arab Badui datang ke hadapan Rasulullah SAW. Dia menolak mengakui anak dari istrinya karena anaknya berkulit hitam. Lalu Rasulullah SAW menegaskan bahwa bayi itu adalah anaknya. Terkisah, Rasulullah SAW dan sejumlah sahabat pada hari itu sedang berada di Masjid Nabawi, Madinah. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kehadiran seorang pria dari wilayah pedalaman dengan menunggang unta. Tampang pria yang berasal dari Bani Fazarah itu tidak rapi sama sekali. Mungkin hal itu karena perjalanan jauh yang baru saja ditempuhnya. Selepas mengikat untanya di hadapan masjid dan mengucapkan salam kepada beliau, pria itu berkata kepada beliau dengan nada yang melengking dan meradang, "Wahai Rasul, istriku melahirkan bayi berkulit hitam. Padahal seperti yang kau lihat, kulitku tidak hitam. Sungguh, aku tidak mau mengakui anak itu sebagai anakku. Anak itu jelas bukan anakku." Mendengar ucapan pria kasar dengan kata-kata yang melengking-lengking tanpa keramahan dan kesantunan sama sekali, Rasulullah SAW sejenak terdiam dan merenung. Beliau memahami perasaan dan amarah yang sedang membara dalam benak dan hati pria itu. Beberapa saat kemudian beliau berkata kepada pria itu dengan tersenyum ramah dan santun, "Sahabatku, apakah engkau memiliki unta?" Mendengar pertanyaan tidak terduga dari Rasulullah SAW yang seakan tidak ada kaitannya dengan masalah yang sedang dihadapinya, pria itu sejenak termenung dan bingung. Ia tidak tahu ke arah mana pertanyaan Rasulullah SAW. Tapi selepas merenung beberapa saat, ia menjawab, tetap dengan nada suara yang tinggi, "Punya, wahai Rasul." Maka Rasul menjawab kembali dengan sopan, "Apa warnanya?" "Merah, Rasulullah," jawab pria itu, semakin bingung dan tak tahu maksud pertanyaan beliau. "Apakah anak-anaknya ada yang berwarna kulit abu-abu?" tanya Rasul. Pria itu semakin tidak mengerti dengan pertanyaan yang dikemukakan Rasulullah SAW tersebut. Mendengar pertanyaan yang demikian, sejenak ia diam dan merenung, dan beberapa saat kemudian menjawab, "Ada, wahai Rasul." "Dari mana asalnya anak yang berwarna abu-abu itu?" tanya Rasulullah. Maka dijawab oleh pria itu, "Wahai Rasul, mungkin saja ada keturunan nenek moyangnya yang berwarna abu-abu." Maka Rasulullah SAW menimpali, "Sahabatku, anakmu pun begitu. Mungkin nenek moyangnya ada yang berkulit hitam," jawab Rasulullah SAW dengan ramah dan santun. Usai mendengar jawaban Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa warna kulit anaknya yang hitam itu boleh jadi diwarisi dari salah seorang kakeknya, meskipun hal itu tidak tampak pada kedua orang tuanya, maka pria itu pun merasa lega dan akhirnya mengakui bahwa anak itu memang anak kandungnya, walaupun memiliki warna kulit yang berbeda dengan kulit dirinya sendiri. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks hubungan personal, Rasulullah SAW senantiasa menjaga hubungan dengan baik. Dalam sebuah riwayah dikisahkan bahwa seorang Yahudi selalu bersiap diri setiap kali Rasulullah SAW melewati jalan dekat rumahnya. Dia pun segera mengambil kotoran unta lalu melemparkannya ke tubuh Rasulullah SAW. Mendapatkan perlakuan tersebut, Rasulullah SAW tidak pernah marah. Beliau hanya tersenyum dan segera membersihkan kotoran tersebut dari badan beliau. Pada suatu waktu, Yahudi tersebut meludahi wajah yang mulia Rasulullah SAW. Kejadian semacam ini terus berulang hingga beberapa lamanya. Selama waktu itu pula, yang mulia Rasulullah SAW senantiasa bersabar dan tidak pernah memberikan balasan, kutukan, ataupun ancaman. Pada suatu hari beliau melewati jalan yang sama. Sementara itu, Yahudi tersebut tidak terlihat, sehingga Rasulullah SAW terbebas dari gangguannya. Namun demikian, Rasulullah SAW malah penasaran. Beliau pun berusaha mencari tahu kemana Yahudi yang setiap hari melemparinya dengan kotoran unta dan meludahinya. Rupanya si Yahudi itu dikabarkan sakit keras sehingga tidak bisa keluar rumah. Setelah mendapatkan informasi tersebut, yang mulia Rasulullah SAW bergegas ke rumah Yahudi untuk menjenguknya. Terkejutlah si Yahudi tersebut ketika tahu bahwa Muhammad SAW, orang yang setiap hari dia ganggu, dia hina, menyambangi rumahnya ketika dia dalam keadaan yang tidak berdaya. Mukanya yang pucat terlihat semakin pucat. Setelah meminta izin kepada tuan rumah, Rasulullah SAW menemui si Yahudi dengan baik-baik, menanyakan kabar, dan membawakan kepadanya buah tangan. Ketakutan yang menyelimuti tubuh yang tergolek karena sakit, sedikit demi sedikit memudar dan akhirnya hilang.
Rasa benci yang menyeruak di dadanya perlahan berganti menjadi rasa cinta. Yahudi tua itu menangis terseduh-seduh. Dia merasa malu, menyesal, dan sangat bersalah karena perbuatannya selama ini yang tidak senonoh kepada seseorang manusia yang sangat mulia. Kunjungan Rasulullah SAW pada hari itu benar-benar telah mengubah hidupnya. Seseorang yang senantiasa dizalimi justru menjadi orang pertama yang datang menjenguk ketika dia sakit. Dan sebagai tanda pertaubatannya, Yahudi itu pun mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Hadirin sidang jalsah yang berbahagia, Rasulullah SAW adalah pribadi yang sangat menekankan hubungan baik dengan tetangga. Di dalam hadis kita temukan sabda mulia Rasulullah SAW, yang artinya, saya perintahkan kepadamu untuk memperlakukan tetangga dengan baik dan mendesak perlakuan baik terhadap mereka. Sedemikian rupa, saya kira Nabi Muhammad SAW akan memberikan hak waris kepada mereka. Hadis riwayat At-Tabrani. Perlakuan yang baik kepada tetangga dan penghindaran diri dari perilaku yang membahayakan demikian penting. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW menggambarkan hal tersebut sebagai satu dari tanda-tanda keimanan kepada Allah dan hari akhir. Beliau SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memperlakukan tetangganya dengan baik. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan kata-kata yang baik atau diam. Muttafaq alaih. Rasulullah SAW benar-benar telah mengajarkan kita cara bersosialisasi yang baik. Beliau mengajarkan beberapa hal penting lainnya, di antaranya 1. Menyatukan kecintaan seseorang dengan orang lain. Jika seseorang mencintai orang lain, maka katakanlah bahwa dia mencintainya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jika seseorang mencintai saudaranya, maka hendaknya ia mengatakan rasa cintanya kepada saudaranya semata-mata karena Allah Ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yang kedua, saling mendoakan kebaikan antara keduanya. Seseorang yang menjalin kasih sayang karena Allah, maka bertemu dan berpisahnya pun karena Allah, dan saling mendoakan kebaikan bagi keduanya. Yang ketiga, jika bertemu saling memberikan senyuman ikhlas. Seorang muslim yang menjalankan kasih sayang terhadap sesama muslim semata-mata karena Allah Ta'ala, maka dia akan menunjukkan kegembiraan jika bertemu dengan saudaranya dan saling menghadiahkan senyuman yang manis dan ikhlas kepada saudaranya. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun, sekalipun hanya sekuntum senyuman kegembiraan yang kamu berikan kepada saudaramu tatkala bertemu. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, saling berjabat tangan jika bertemu dengan sesama muslim. Yang mulia Rasulullah SAW bersabda, tidak ada 2 orang muslim yang apabila bertemu saling berjabat tangan, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggugurkan dosa keduanya sebelum tangan keduanya terpisah. Hadis riwayat Abu Daud. Kelima, saling menghubungkan kasih sayang antara sesama saudaranya dan saling bersilaturahim, saling memberi dan lainnya. Pemberian yang kita berikan kepada saudaranya akan dapat menjalinkan hubungan yang baik. Yang keenam, memberikan salam kepada saudaranya. Seorang saudara yang baik akan memulai pertemuannya dengan ucapan salam terhadap saudaranya. Yang mulia Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berjumpa dengan saudaranya, kemudian mengucapkan salam kepada saudaranya, dan mengucapkan selamat atas keberhasilan yang dicapainya, maka Allah akan menggembirakannya nanti pada hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketujuh, saling memberi hadiah kepada saudaranya. Sebagaimana sabda yang mulia Rasulullah SAW, saling memberi hadiahlah kalian dengan sesama saudaramu, niscaya kamu akan saling mencintai. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedelapan, saling memberikan pertolongan kepada sesama saudara. Yang mulia Rasulullah SAW bersabda, dan Allah akan senantiasa memberi pertolongan kepada hambanya, selagi hambanya senantiasa membantu sesama saudaranya. Hadis riwayat Muslim. 9. Saling memenuhi hak saudaranya. Setiap muslim wajib menunaikan hak-hak saudaranya, seperti menjenguk ketika sakit, mendoakan ketika bersin, saling tolong-menolong dalam perkara kebaikan, serta menghindarkan diri dari kejahatan dan kezaliman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan yang khas kepada kita selaku pengikut setia yang mulia Rasulullah SAW dalam meneladani dan mengamalkan suri tauladan beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.